Part 10. Bingung dan panik. Rania merasa aneh. Kenapa kontak yang mengirim pesan ke ponsel Leo tidak tersimpan? Padahal pesan itu menjelaskan kalau sebelumnya si pengirim sudah pernah menghubungi laki-laki itu. Rania tidak mengerti kenapa suaminya tidak terbuka terhadap dirinya. Rania dapat mengerti isi pesan masuk di ponsel Leo. Ia belajar bahasa Thailand karena mengidolakan James Jirayu. Rania ingin langsung menanyakan siapa pengirim pesan itu kepada Leo, tetapi ia tidak ingin menunjukkan kecemburuannya di depan laki-laki tersebut. Rania berusaha bersikap santai. Ia kembali ke sofa sambil membawa ponsel Leo. Ia berharap walaupun dirinya tidak bertanya tentang pesan itu, tetapi Leo bersedia memberikan penjelasan. Ia telah berjanji pada diri sendiri untuk mempercayai sang suami. "Pesan dari siapa, sayang?" tanya Leo setelah Rania duduk di sampingnya. "Nggak tahu, nggak ada namanya." Rania pun menyerahkan ponsel itu kepada suaminya. Rania melirik Leo saat laki-laki itu membaca pesan tanpa nama tersebut. Ia kini menunggu penjelasan suaminya tentang siapa pengirim pesan itu. Sementara itu, Leo tampak bingung harus memulai dari mana untuk menceritakan masa lalunya kepada sang istri tercinta. "Sayang, ada satu hal yang belum aku ceritakan padamu. Aku gak mau kalau sampai terjadi kesalahpahaman di antara kita." Leo menaruh ponselnya di meja yang letaknya di samping sofa. Ia pun meraih tangan Rania, lalu menggenggamnya. "Apa?" Rania sedikit ketus memberikan jawaban. "Udah nikah dan sekarang lagi hamil?" Tetap aja ketus jawab suami. Leo tidak tahu kalau Rania bersikap seperti itu karena merasa cemburu setelah membaca pesan di ponsel laki-laki tersebut. "Anggap aja bawaan bayi," Rania memberikan alasan. "Cewek bawel yang ketus, tapi aku tetap cinta." Leo tersenyum melihat bibir mengerucut istrinya. "Udah basa-basinya, jadi ngomong gak?" Rania mulai menunjukkan rasa kesalnya. "Tapi janji kalau kamu gak akan marah." Wajah kedua insan itu kini berjarak hanya 2 senti. "Tergantung, kalau hal itu nyakitin, aku pasti marah." Leo pun menangkupkan kedua telapak tangannya ke pipi Rania. "Sebenarnya, aku pernah menjalin hubungan dengan wanita lain sebelum bertemu kamu. Kejadiannya udah lama sih, saat aku masih kuliah." Leo pun akhirnya berhasil mengutarakan tentang masa lalunya. "Artinya, bukan warga Indonesia?" "Iya sayang, dia asli Thailand." "Jangan-jangan dia yang kirim pesan?" Rania tidak sanggup lagi menyimpan apa yang ingin ia tanyakan. Saat membaca pesan di ponsel Leo tadi, ia mencoba menebak bahwa si pengirim pesan itu seseorang yang pernah dekat dengan Leo. "Aku juga gak tahu sayang, tapi nomor itu juga yang kirim pesan saat kita baru nikah. Kamu pasti ingat. Terus terang, aku gak balas pesannya. Aku juga gak tahu apakah itu dia atau bukan." Leo tetap mengatakan kejujuran kepada Rania. Mendengar penjelasan Leo, Rania langsung menepiskan tangan laki-laki itu dari pipinya. "Kalau dia benar mantan kamu, apa kamu bahagia?" tanya wanita tersebut. "Kok ngomongnya gitu sayang? Apa kamu marah? Yang kirim pesan belum tentu dia." "Ya udah, kamu balas aja. Tanya siapa dia. Tapi aku gak ingin lagi berhubungan dengannya kalau memang benar itu dia. Ya walaupun itu hanya sekadar ngirim pesan." "Kenapa? Takut jatuh cinta lagi? Lupa udah punya istri dan calon anak?" Rania kini tidak hanya cemburu. Ia juga sedih membayangkan jika Leo kembali mengingat seseorang yang dulu mengisi hatinya. "Sayang, Laura itu hanya masa lalu. Karena masa depanku hanya bersamamu." Leo kembali menggenggam tangan Rania. "Oh, namanya Laura." Hati Rania terasa sakit mendengar suaminya menyebut nama wanita lain. "Iya sayang, kami menjalin hubungan selama 2 tahun. Wah, waktu yang tidak singkat. Pasti banyak kenangan yang sudah kalian lalui bersama. Tapi dia tetap masa laluku, seperti kamu juga punya masa lalu." "Masa lalu apa?" Rania tidak mengerti apa maksud Leo.
Masa lalu disukai banyak cowok. Aku juga tahu kalau kamu banyak mantan. Tapi itu akan tetap menjadi masa lalu. Dan aku tetap bisa jaga diri. Kamu pasti tahu apa maksudku. Rania kesal karena Leo membandingkan masa lalu mereka. Kamu pikir aku gak bisa jaga diri? Aku gak pernah berbuat yang gak pantas dengan Laura. Leo menganggap Rania terlalu berlebihan memberikan jawaban. Aku capek, mau istirahat. Rania menepiskan tangan suaminya dan memilih menuju tempat tidur. Sayang, kamu marah? Tanya Leo, tetapi Rania tidak memberikan respon. Rania tidak pernah menyangka kalau Leo mengungkit dan membandingkan masa lalu mereka. Wanita itu merasa sedih mendengar penuturan sang suami dengan suara sedikit meninggi dan terkesan ketus. Tanpa diminta, air matanya jatuh hingga membasahi bantal yang ia gunakan. Leo tidak tinggal diam. Ia pun menghampiri Rania. Laki-laki itu tidak mengerti kenapa calon ibu dari anaknya tersebut tiba-tiba bersikap tidak seperti biasanya. Padahal selama ini, Rania tidak pernah berusaha ingin tahu seperti apa masa lalu suaminya. Sayang, aku minta maaf jika ucapanku menyinggung perasaanmu. Leo kini berbaring di samping Rania. Ia memeluk sang istri yang membelakangi dirinya. Rania tidak memberikan respon. Ia ingin mengatakan sangat kecewa terhadap Leo, tetapi mulutnya seolah terkunci karena tidak berhasil mengeluarkan kata itu. Ia juga mengingat kalau saat ini sedang mengandung anak dari laki-laki yang telah menghiasi hatinya tersebut. Leo merasa bersalah dan khawatir karena Rania tetap diam. Ia pun meraih pundak sang istri agar menghadap ke arahnya. Ia melihat air mata jatuh membasahi pipi Rania. Ia pun kembali meminta maaf. Kenapa nangis sayang? Jangan seperti ini dong. Leo memegang kedua pipi Rania. Aku mau tidur. Rania terbata karena terisak. Ia pun kembali membelakangi Leo. Maafin aku sayang. Aku mohon jangan nangis. Ingat anak kita. Leo memegang perut Rania. Hampir 10 menit lamanya, Rania tetap diam. Tiba-tiba Leo kembali merasakan mual. Ia langsung beranjak dari tempat tidur menuju kamar mandi. Melihat keadaan sang suami, Rania pun tidak tinggal diam. Wanita itu langsung menghampiri Leo ke kamar mandi. Leo tersenyum melihat reaksi Rania yang sangat perhatian kepadanya. Ia pun meraih tangan wanita itu, lalu mereka kembali ke tempat tidur. Leo berjanji tidak akan membuat hati sang istri sedih. Setelah mendengar janji suaminya, Rania tidak tahu harus bersikap seperti apa. Waktu terus berlalu. Usia kehamilan Rania kini memasuki 3 bulan. Perhatian yang Leo tunjukkan makin membuat wanita itu terpesona. Kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka kurang lebih 2 bulan yang lalu telah terselesaikan. Leo dan Rania saling meminta maaf dan berjanji untuk percaya satu sama lain. Aku minta maaf sayang. Aku janji gak akan buat kamu sedih. Leo tetap berusaha meminta maaf kala itu, walaupun Rania sudah pernah menolaknya. Awas kalau kamu melanggar janji. Iya sayang, aku percaya sepenuhnya padamu. Aku tahu kalau kamu menyerahkan semuanya hanya padaku. Begitu juga denganku yang tetap bertahan untuk melakukan yang tidak pantas dengan masa laluku. Milikku hanya untukmu. Rania pun akhirnya memberikan maaf kepada Leo. Ia tidak ingin larut dalam kesalahpahaman. Ia mengakui kalau dirinya tidak sanggup menyakiti Leo. Pagi ini setelah keluarga Leo selesai menikmati sarapan, mereka akan kembali melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Pak Zainal berangkat ke kantor diantar sopir, sedangkan Leo memilih mengantarkan Rania ke kampus sebelum melanjutkan pekerjaannya. Anak papa, jagain mama ya. Leo mencium perut Rania sebelum wanita itu turun dari mobil. Kamu hati-hati ya sayang. Gak perlu berebut ke toilet. Aku gak mau lihat kamu lari-lari seperti kemarin-kemarin. Ingat anak kita. Laki-laki itu mengecup kening Rania. Ia sedikit kesal melihat istrinya yang sering lupa sedang mengandung. Iya, maaf. Rania tersenyum kepada Leo, lalu mencium takzim punggung tangannya.
Leo segera membukakan pintu untuk Rania. Dirinya menunggu sang istri memasuki kampus hingga tidak terlihat. Setelah itu, ia pun segera meluncurkan mobilnya menuju kantor. Hari ini, banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan. Tidak sampai 10 menit, Leo pun tiba di kantor. Ia segera memasuki ruangannya. Laki-laki itu berharap dapat menyelesaikan pekerjaannya sebelum menjemput Rania jam 11 nanti. Ia tidak membiarkan sang istri membawa kendaraan sendiri. Saat Leo sedang membaca berkas yang sejak tadi sudah berada di meja kerja, tiba-tiba ponselnya berdering. Ada panggilan masuk. Leo pun meraih benda itu dari saku kemejanya. Terdapat nama sang kakek dari pihak ibunya. "Selamat pagi, kakek." Leo menyapa kakeknya menggunakan bahasa Thai. "Tolongin kakek, Siwat ingin mengambil alih perusahaan kita." Terdengar suara panik kakek Leo dari seberang telepon. "Apa, kek? Itu nggak mungkin." Leo terkejut mendengar penuturan ayah dari ibunya tersebut. "Kamu harus segera ke sini." Setelah mengucapkan kalimat tersebut, kakek Leo pun mematikan telepon. Saat ini, Leo sangat bingung. Di satu sisi, ia bertanggung jawab untuk menyelamatkan perusahaan keluarganya. Namun di sisi lain, ia tidak tega jika harus meninggalkan Rania yang kini sedang mengandung. Ia pun segera keluar dari ruangannya menuju ruangan sang ayah. Ia ingin meminta pendapat pria parubaya tersebut. Sementara di tempat lain, Rania tiba-tiba tampak bingung. Ia tidak mengerti kenapa dirinya merasa tidak tenang. Wanita itu langsung mengingat Leo. Untuk memastikan apakah sang suami sudah di kantor atau belum, ia pun mengirim pesan kepada laki-laki itu. "Bang, kamu udah di kantor?" isi pesan Rania. 5 menit lamanya, Rania menunggu balasan dari Leo. Tetapi tidak kunjung terdengar nada pesan masuk dari ponselnya. Wanita itu makin panik. Ia pun akhirnya memilih untuk menelpon suami tercinta. Namun, tidak ada jawaban dari seberang. Pikiran Rania kini hanya tertuju kepada Leo. Ia tidak konsentrasi dalam belajar. Ia ingin segera keluar dari kelas dan berusaha untuk tetap menghubungi suami tercinta. Rania pun menghela napas agar dapat berpikir lebih tenang. Apa yang Rania pikirkan tentang Leo?